Alve, salam dan salam damai sejahtera untuk Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik, suatu program yang akan menambah kecintaan serta wawasan kita tentang iman kekatolikan kita. Para pemirsa yang terkasih, pada Jumat ketiga setelah Hari Raya Pentakosta, Gereja Katolik memperingati Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Maka selama bulan Juni, gereja mengajak seluruh umat beriman untuk mengembangkan devosi pada Hati Yesus yang Maha Kudus. Pada hari ini kita akan membicarakan suatu tema yang berjudul Hati Kudus Yesus sebagai sumber penghayatan iman yang didasarkan dari Injil Yohanes bab 9 ayat 31 sampai dengan 37. Maka bersama saya Nova Florentina dan juga narasumber kita yang telah hadir di studio, kita akan berbincang tentang topik ini yang akan membawa kita untuk semakin menghayati iman kita pada hati Yesus yang Maha Kudus. Namun sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Lonceng Maria yang akan dibawakan oleh paduan suara Stike Santa Elizabeth Medan dengan konduktor Yan Raymond Immanuel. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa yang Maha Kasih,
kami bersyukur kepadamu karena kami kau pandang sebagai orang-orang yang engkau cintai. Inti iman kami adalah mencintai engkau dan mencintai sesama kami. Ajarilah kami untuk bisa mencintai secara benar, dan lewat pemberian anakmu itu, engkau mengajari kami secara khusus bagaimana semestinya kami hidup bersama engkau dan bersama sesama. Bimbinglah kami selalu sehingga kami senantiasa menjadi orang yang percaya, yang di dalam hidupnya memperoleh dan hidup oleh kasih, sehingga kami beroleh keselamatan darimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun, ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, umat beriman dimanapun Anda berada, dalam mimbar agama Katolik ini, saya mengajak Anda sekalian untuk mengenal hati kudus Yesus sebagai sumber penghayatan iman. Dalam sejarahnya, istilah hati kudus Yesus itu berasal dari permenungan akan salah satu ayat dalam Injil Yohanes yang baru saja saya bacakan tadi, yaitu Injil Yohanes bab 19 ayat 34 yang berbunyi demikian. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ayat ini berbicara tentang kematian Yesus. Yesus wafat di atas salib, dan kisah Yesus yang ditikam lambungnya ini hanya diceritakan oleh Injil Yohanes. Dalam Injil lain tidak. Menurut Injil Yohanes, kematian Yesus di salib adalah ungkapan cinta terdalam dari Allah untuk manusia dan dunia, sebagaimana yang ia tuliskan dalam bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
Nah, Injil ini menggambarkan secara khusus kematian Yesus yang merupakan ekspresi cinta Allah. Cinta sejati diwujudkan dalam pengorbanan. Namun, pengorbanan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Diceritakan dalam Injil tadi bahwa Yesus wafat pada hari persiapan, pada hari Sabat. Hari di mana orang-orang Yahudi pada saat itu sedang merayakan perayaan Paskah. Biasanya perayaan Paskah itu dimulai dengan menyembelih domba di sore hari. Dan di sore hari ketika mereka menyembelih domba untuk perayaan Paskah, inilah Yesus wafat. Nah, ketika setelah Yesus wafat, dikatakan di sana para prajurit ingin mematahkan kaki orang-orang yang disalib. Saat itu Yesus disalib bersama dengan 2 orang. Para prajurit ini ingin mematahkan kaki mereka yang disalib, termasuk Yesus dan 2 orang yang lain. Mengapa mereka mau mematahkan? Karena dengan mematahkan kaki mereka segera wafat. Mereka itu percaya sebelum matahari terbit, orang-orang yang dihukum disalib harus mati. Tetapi ketika sampai kepada Yesus, mereka menemukan bahwa Yesus sudah wafat. 2 orang yang lain dipatahkan kakinya, tetapi sampai pada Yesus tidak, karena Yesus sudah wafat. Akan tetapi seorang prajurit dikatakan di situ menikam lambung Yesus, ya. Menikam lambung Yesus, lalu keluarlah dari lambung itu air dan darah. Penginjil Yohanes tidak mengisahkan, tidak menyebutkan motivasi orang ini, mengapa dia harus menikam lambung Yesus, begitu saja ditikam. Akan tetapi Injil Yohanes memberi penjelasan bahwa Yesus wafat disalib di mana keluar air dan darah dari lambungnya, itu dengan mengutip perjanjian lama dari kitab Keluaran dan Zakaria dengan mengatakan tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Lalu juga mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Inilah arti, apa itu arti lambung yang tertikam? Lambung yang tertikam menjelaskan arti kematian Yesus. Kutipan dari kitab Keluaran, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, itu membawa kita untuk memahami seperti apakah Yesus yang kita imani ketika Yesus wafat di salib. Pada saat itu, orang dalam perjanjian lama, dalam kitab Keluaran, dalam kitab Keluaran bab 12 diceritakan, ketika orang Israel itu menjelang dibebaskan dari Mesir, mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelih domba. Ya. Menyembelih domba. Mereka menyembelih domba, darahnya itu dipercikkan di depan pintu rumah mereka. Ketika Tuhan lewat dan melihat bahwa ada darah domba di depan pintu mereka, orang-orang yang ada di dalamnya selamat. Tetapi rumah yang tidak ada darahnya, semua orang anak sulung di rumah itu akan mati. Nah itu, lalu domba yang disembelih itu kemudian dimakan oleh mereka yang akan keluar dari Mesir ini. Mereka ketika memakan domba ini, Tuhan mengatakan jangan tulangnya itu dipatahkan. Ketika memakan daging domba, jangan dipatahkan tulangnya. Cepat memakan lalu langsung pergi, meninggalkan perbudakan di Mesir. Nah, Yesus ketika wafat itu dilihat sebagai seperti seekor domba yang disembelih, di mana tulangnya tidak dipatahkan. Apa maknanya bagi kita? Kematian Yesus di sini adalah kematian sebagai seorang anak domba, sebagai anak domba Allah. Dalam Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia.
Di dalam perayaan Ekaristi kita sering mendengar itu. Sebelum kita komuni, imam mengatakan dengan mengangkat tubuh Kristus, inilah anak domba Allah. Artinya apa? Yesus wafat sebagai makanan bagi kita. Makanan rohani orang beriman secara khusus kita semua adalah Yesus Kristus yang mempersembahkan dirinya, yang mengorbankan dirinya. Yesus tidak hanya sebagai orang yang kita percayai, tetapi juga terutama sebagai makanan rohani. Lalu, kitab Perjanjian Lama kedua yang memaknai kematian Yesus lebih memandang pada arti lambung yang tertikam. Mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam, dikatakan demikian. Nah, saat itu kitab Zakaria itu berbicara tentang orang-orang berdosa yang akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Menurut kitab ini, orang-orang berdosa itu menikam Tuhan sendiri. Tuhan tertikam karena dosa-dosa manusia. Mau memberi makna apa akan kematian Yesus? Yesus yang ketika wafat ditikam lambungnya mau mengatakan bahwa yang membuat Yesus itu wafat, yang menikam Yesus adalah dosa-dosa manusia. Dan kita di hadapan Yesus diajak untuk meratapi dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua di dalam mimbar agama Katolik ini untuk menemukan bahwa hati kudus itu sebagai sumber penghayatan iman. Hati kudus itu laksana lambung yang tertikam, di mana dari lambung itu mengeluarkan air dan darah, dan kita menerima keselamatan dari sana. Dan dalam tradisi gereja sendiri, air dan darah itu bisa kita temukan dalam sakramen-sakramen yang kita ikuti, terutama dalam sakramen Ekaristi. Sekarang marilah kita mendengarkan selingan lagu yang kedua yang akan dibawakan oleh Panduan Suara Stikes Santa Elizabeth Medan dengan judul Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria.
masih bersama dengan kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik dengan tema kita pada hari ini, Hati Kudus Yesus sebagai sumber penghayatan iman. Maka untuk itu telah bersama kita di studio, yaitu Reverendus Father Franciscus Saverius Marmidi SCJ. Selamat siang Romo. Selamat siang. Iya, biasa disapa dengan apa ini Romo? Romo Marmidi saja. Romo Marmidi, tapi kalau saya panggil Romo Midi boleh ya Romo? Boleh. Baik Romo, tak kenal maka tak sayang, walaupun tadi sudah disebutkan nama dari Romo sendiri, tetapi mungkin para pemirsa dan juga termasuk saya sendiri karena ini kita baru pertama sekali berjumpa ya Romo. Romo bisa menyampaikan kepada para pemirsa saat ini Romo sedang bertugas di mana dan kemudian kesehariannya apa saat ini Romo? Oh iya, baik, terima kasih. Saya Romo Marmidi SCY dari Kongregasi SCY ya. Saat ini tugas saya itu sebagai dosen di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Berarti kita sama nih Romo. Ah iya? Sama-sama dosen juga. Oh iya ya, Baik, baru Romo. ketemu ya. Iya. Lalu, Terus saya tinggal di Seminari Tinggi Santo Petrus di Sinaksak juga di sana. Saya sebagai formator atau pembina para frater, calon imam untuk keuskupan di Sumatera. Jadi di Sumatera itu ada 6 keuskupan, lalu calon-calon imamnya itu belajar di sana. Dan saya hidup bersama mereka sebagai pembina, sekaligus juga mengajar kitab suci di Fakultas Filsafat itu, dan kebanyakan para mahasiswa, ya para calon imam itu. Iya. Baik, berarti Romo berasal dari keuskupan mana ini? Dalam Rindu. Ya, untuk saat ini orang tua saya di Lampung ya, di Lampung. Saya berasal dari yaitu Kongregasi SCY, jadi bukan keuskupan tertentu ya. Oh gitu. Ya. Tidak khusus ya. Apakah dari Pangkal Pinang, Palembang? Oh gitu? tidak, Ya. iya. Baik Romo. Senang sekali bahwa hari ini narasumber kita adalah berasal dari Kongregasi SCY tadi ya Romo. Boleh Romo menceritakan atau berkenalan dulu nih kita tentang Kongregasi SCY ini apa Romo? Oh iya, terima kasih. Memang di Medan ini, di Keuskupan Agung Medan asing ya, karena benar. hanya di Siantar, hanya di Pematang Siantar adanya ya. SCY itu singkatan dari Congregationis Sacerdotum a Sacro Cori di Jesu, yang dalam bahasa Indonesianya itu imam-imam hati kudus Yesus. Jadi kami itu imam yang mempunyai spiritualitas hati kudus, begitu ya. Jadi cocok dengan tema kali ini. Kami banyak berkarya di Keuskupan Agung Palembang, Keuskupan Lampung, Keuskupan Agung Jakarta, juga Keuskupan Timika di Kalimantan, itu yang di Indonesia ya. Tapi para calon-calon imam-imam hati kudus belajarnya tapi di Jogja ya. Kami di sana. Jadi ini kami berkarya di tempat-tempat itu, dan di Medan saya sendiri ada sekarang satu paroki juga di Pematang Siantar dekat dengan saya. Jadi kami mengangkat spiritualitas hati kudus dan menghidupinya sebagai semangat kami dalam menghayati panggilan kami sebagai imam ya. Itu. Jadi ada sebenarnya di dalam SCY itu ada imam, ada bruder juga. Ya, begitu. Iya. Baik, jadi sangat menarik sekali karena memang tema kita hari ini berkaitan juga dengan kongregasi dari Romo ya. Imam-imam hati kudus Yesus. Baik. Langsung saja nih Romo jadinya karena sudah langsung Romo hantarkan tadi. Tadi kalau kita dengarkan bacaan Injil ya Romo, bahwa di dalam Injil Yohanes tadi dikatakan pada ayat 34 ketika prajurit itu menikam lambung Yesus, segera mengalir darah dan air. Yeah. Nah, lalu dari renungan tadi juga Romo banyak membicarakan 3 kata kunci ini saya lihat ya, darah, air dan juga lambung yang tertikam. Yeah. Apakah
ketiga kata ini itu sangat erat memang kaitannya dengan hati kudus Yesus. Lalu bagaimana kita semakin memaknai ketiga simbol ini atau ketiga kata ini dalam hati kudus Yesus ini. Oke, baik. Memang istilah hati kudus Yesus itu tidak ditemukan dalam kitab suci ya. Betul. Tapi istilah ini muncul dari permenungan akan kitab suci. Dan dalam tradisi gereja itu dari Yohanes bab 19 ayat 34 itulah salah satunya ya. Di mana lambungnya itu ditombak, ditikam, lalu keluar air dan darah. Lambung yang terbuka itulah yang kemudian direfleksikan kemudian oleh bapak-bapak gereja awal itu sebagai hati, ya gitu. Jadi kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa Latin itu istilah menikam itu diubah menjadi aperuit, artinya itu membuka. Jadi semacam hati Yesus itu dibuka oleh tombak itu, begitu ya. Itu penafsiran mistis ya. Jadi dari sanalah istilah hati itu bergeser ya. Jadi itu dari lambung kan, tadi bergeser ke hati. Ya. Mungkin lebih dekat ya Romo ya. Kalau dipakai lambung Yesus yang Maha Kudus juga jadinya rancu dia. Makanya, sebenarnya dalam bahasa asing itu bukan hati tapi jantung. Ya. Kalau dalam istilah bahasa Latin itu core ya, core jantung, jantung sebenarnya. Tapi istilah Indonesia nggak cocok jadi hati. Inggris juga pakai heart, nggak cocok pakai jantung ya. Itu. Tetapi lebih kepada maknanya ya, maknanya Romo, yang dilihat ya. Baik, lalu lanjut lagi nih Romo. Maka apa yang menjadi makna dari hati kudus Yesus itu, Romo? Nah, ini kalau kita membaca Injil ada makna simbolis di situ ya, terutama Injil Yohanes itu ya. Dari lambungnya itu kan keluar air dan darah ya, air dan darah. Kalau yang di dalam Injil sendiri dipahami sebagai itu kematian Yesus. Tapi motivasi apa Yesus bisa wafat seperti itu? Seperti tadi saya katakan, Yesus itu mempunyai motivasi karena begitu besar kasihnya akan dunia ini sampai ia mengorbankan dirinya yang di dalam peristiwa hidupnya, kematiannya itu digambarkan seolah-olah dengan keluar air dan darah ya itu. Tapi kemudian oleh para bapak-bapak gereja terutama ini bukan hanya soal peristiwa kematian biasa di mana air dan darah itu menandakan kematian Yesus, tidak. Ini mempunyai makna simbolis. Menurut mereka, Santo Agustinus, Tertullianus itu mengatakan, di sanalah sakramen-sakramen yang dirayakan gereja itu muncul. Air itu menunjuk pada sakramen baptis, darah sakramen ekaristi. Nah, dari sanalah, karena sakramen-sakramen ini muncul dari cinta Tuhan yang menyelamatkan. Nah, begitu. Nah, itu hubungannya dalam hidup kita sekarang, dalam gereja ya. Jadi, mengkontemplasikan itu betul, lambung yang tertikam. Jadi gitu. Juga memaknai bahwa ini menjadi awal untuk sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja kita. Sangat menarik, Romo. Lalu, Romo, hati kudus Yesus ini juga banyak. Tadi saya sampaikan di awal bahwa pada bulan Juni yang dimana gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, lalu gereja Katolik mengajak seluruh umat untuk melaksanakan devosi. Nah, lalu sejak kapan ini Romo gereja Katolik memulai adanya devosi pada Hati Yesus yang Maha Kudus, Romo? Oke, sejak kapan persisnya? Banyak sekali pendapat. Tapi sejak awal gereja pada abad ketiga, keempat Masehi, itu konsentrasi permenungan pada lambung yang tertikam. Ya. Lalu ada seorang santo, namanya Santo Anselmus, sekitar tahun 1000-an, itu menganggap lambung ini sebagai hati. Santo Anselmus. Iya, lalu ada juga Santo Santa Matilde dan Gertrudis abad ke-12 mengkontemplasikan juga lambung ini sebagai hati yang mencinta. Dan secara khusus puncaknya itu pada
pengalaman seorang santa namanya Santa Margareta Maria Alacoque yang hidup pada abad ke-16, 1600-an, di mana dia mengalami penglihatan akan hati Yesus. Di mana Yesus meminta kepada Santa Maria Margareta Maria Alacoque ini supaya hati kudus Yesus itu disebarluaskan, diperkenalkan, diperingati dan dirayakan, ya begitu. Lalu hampir 100 tahun kemudian barulah gereja itu sekitar tahun 1700 gereja kemudian memperingati secara khusus dalam liturgi. Lalu banyak juga ensiklik-ensiklik dari Paus, ajaran Paus, salah satunya Hauriteis Aquas tahun 1950 yang sungguh-sungguh berbicara tentang devosi hati kudus. Itu perpanjangan dari situ. Iya, gitu. Begitu ya. Baik, jadi semakin menambah wawasan kita semua ini Romo, bahwa memang untuk devosi hati kudus Yesus ini juga bukan langsung saja ya. Iya. Tapi memang ada proses-proses iman yang juga dirasakan oleh para santo dan santa ya Romo. Iya. Baik Romo, kita nanti akan berbincang lebih lanjut lagi. Tetapi sebelumnya para pemirsa, mari kita saksikan kembali suatu pujian yang indah yang akan dibawakan oleh paduan suara Stika Santa Elizabeth Pedan dengan judul Santa Maria Kau Bundaku, dengan konduktor Yan Raymond Immanuel. Ini dia. Masih bersama dengan saya Nova Florentina dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan tema kita hari ini yang sangat menarik, yaitu Hati Kudus Yesus sebagai sumber penghayatan iman. Baik Romo, kita lanjutkan perbincangan kita ya Romo ya. Mungkin para pemirsa juga tentunya sangat sering melihat gambar Hati Kudus Yesus
Nah, ini Romo, saya mau bertanya ini kepada Romo, bahwa dalam gambar itu yang biasa kita lihat, bahwa hati Yesus itu terletak di depan tubuh Yesus, lalu dengan tangan yang terbuka Yesus menunjuk kepada gambar hati itu, di mana hati itu dengan warna yang merah berdarah dan penuh dengan cahaya ilahi, lalu juga ada mahkota duri mengelilingi hati itu. Mungkin Romo bisa menyampaikan kepada kita semua apa makna-makna dari gambar itu. Apakah memang tersirat sebuah arti atau makna yang sehingga kita bisa semakin menghayati dari gambar itu, Romo? Iya, gambarnya seperti ini kali ya. Nah, Iya. ini biasanya gambaran devosi hati kudus Yesus, gambaran hati kudus Yesus. Memang ada hati, lalu kemudian ada apinya, sinar, terus durinya, ada salib. Itu mempunyai makna ya. Yang pertama api ya. Kalau kita melihat api, api itu kan untuk persembahan ya, membakar persembahan begitu ya. Kalau kita ingat kembali peristiwa Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak itu kan dengan api ya. Dan itu artinya apa di sini? Sungguh kematian Yesus itu merupakan sebuah persembahan ya. Ini persembahan hidupnya kepada Allah dan kepada dunia. Nah itu. Lalu yang kedua sinar, ada sinar cahaya di situ ya. Di sini sinar ini mengingatkan kita akan perkataan Yesus sendiri. Akulah terang dunia. Yaitu Yesus itu dengan hatinya mau menunjukkan bahwa cintaku ini merupakan terang dunia bagi ya, terang dunia. Yang menerangi dunia adalah mereka yang mengikuti cintanya. Sungguh-sungguh hidup dalam cintanya, menjadi terang hidupnya. Juga ada panah atau tombak yang menusuk hati gitu ya. Nah, itu kita ingat dalam Injil kan seorang prajurit itu menombak dan menembus tombak ini. Tombak ini mengingatkan tidak hanya bahwa di dalam Injil diceritakan itu, tetapi juga kalau kita misalnya padankan dengan mitos atau metafora saat itu dalam dunia Romawi kuno saat itu, ada yang namanya Dewa Asmara itu ya, yang dia menembak panah gitu ya. Dengan hati itu ya. Ada nuansa bahwa Yesus itu wafat dengan ditombak itu karena cintanya ya, karena cintanya. Lalu duri yang semestinya ada di kepala Yesus, tetapi diletakkan ada di dalam hati Yesus. Ini mengingatkan akan penglihatan tadi Santa Maria Margareta Alacoque yang mengingatkan demikian, bahwa hati Yesus itu menderita karena orang itu berdosa. Dosa-dosa manusialah yang menusuk hati Tuhan. Gitu ya. Karena itu kita diajak untuk mengadakan pemulihan. Pemulihan itu apa artinya? Kita bersujud di hadapan Yesus, hidup dengan baik, menerima sakramen komuni, itu untuk memulihkan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan orang lain yang lakukan. Supaya Yesus memberi pengampunan, ya, itu. Juga salib, ya. Salib itu posisinya biasanya dalam hati itu, di hati itu hatinya yang lebih besar, salibnya malah yang lebih kecil ya. Artinya apa? Ini mengingatkan ketika Yesus memanggul salib dan wafat di salib, cintanya lebih besar ketimbang apa yang dia derita, apa yang dia alami. Dan itulah yang sungguh-sungguh kita kontemplasikan, kita hayati ya. Spiritualitas hati kudus adalah spiritualitas yang membawa kasih itu lebih besar ketimbang yang lain. Nah itu, begitu kira-kira. Terima kasih Romo, ini semakin mengantar kita semua dan tentunya seluruh pemirsa yang saat ini menyaksikan acara ini untuk semakin menghayati dan merasakan benar-benar bahwa cinta Yesus itu luar biasa dalam hidup kita. Baik Romo, lalu Romo sendiri tadi berasal dari kongregasi SCY ya, yang merupakan kongregasi imam-imam hati kudus Yesus. Lalu pertanyaan saya ini Romo, bagaimana para imam-imam SCY ini mengaktualisasikan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari
pada ya tadi menggambarkan hati kudus Yesus tadi itu Romo. Mungkin Iya. bisa Romo lebih sampaikan supaya menjadi teladan juga bagi kita seluruh umat. Iya. Di sini saya bedakan bagaimana menghayati dalam konteks liturgi doa dan karya ya. Oh, oke. Yang pertama dalam doa ya, kami mempunyai kebiasaan setiap hari itu ketika berdoa ada doa persembahan diri, penyerahan diri, persembahan diri, doa pembukaan setiap hari. Sebagaimana Yesus wafat di salib itu mempersembahkan diri ya, itu. Kemudian kami juga setiap hari merayakan Ekaristi, menerima komuni, ya paling tidak isi itu ya. Karena apa? Sebagaimana juga dikatakan oleh Yesus kepada Santa Maria Margareta itu, semakin banyaklah, sering mungkin menerima komuni. Nah itu. Juga kami mempunyai kebiasaan adorasi, ya. Adorasi itu sembah sujud di hadapan sakramen Maha Kudus. Itu tidak hanya kita menghormati Yesus yang bertahta di sakramen, tetapi ada di dalam diri kami ketika kami berdoa. Itu ada pemulihan seperti tadi. Bahwa dunia ini banyak sekali orang-orang di dunia yang menolak Allah, yang menolak kasih-Nya, yang berdosa dan sebagainya. Kami berdoa tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk supaya kami di hadapan Allah, Tuhan tidak menghukum kita semua, ya, gitu ya, mengasihi kita semua. Oke, Nah, iya begitu. baik. Lalu ini sangat menarik juga Romo, bahwa tadi ada doa penyerahan diri. Jadi dalam saya pernah itu baca dan juga melakukan doa penyerahan diri pada hati kudus Yesus itu merupakan devosi ya Romo ya. Lalu karena bulan Juni ini gereja mengajak seluruh umat beriman untuk mengembangkan devosi pada hati kudus Yesus, mungkin dari Romo sendiri bisa menyampaikan kepada kami apa-apa saja devosi untuk hati kudus Yesus ini Romo. Lalu mungkin kepada umat yang di bulan Juni ini belum ada sama sekali melakukan devosi, mungkin setelah acara ini nanti jadi wah saya mau devosi yang jenis ini atau mau yang Iya. ini gitu. Mungkin Iya. Romo bisa menyampaikan. Iya, devosi hati kudus Yesus itu tidak terlepas dari spiritualitas hati kudus, di mana spiritualitas ini sebenarnya mengangkat cinta Allah kepada kita ya, yang wujudnya dalam kematian Yesus itu, dan cinta yang memenuhi manusia itulah yang kemudian diwujudkan dalam hidup mereka. Iya. Ketika orang dipenuhi cinta kan berbuat apa saja itu dengan gembira ya. Iya, betul, Demikian. betul. Begitu yang kami hidupi begitu ya. Lalu dalam taraf devosi kepada hati kudus Yesus ya, itu di dalam gereja banyak tradisi yang dilakukan selama ini. Antara lain itu sesering mungkin pergi ke gereja merayakan Ekaristi, menerima komuni, ya. Ada bentuknya juga misa Jumat pertama, ya. adorasi, Ada setiap Jumat misa. Itu karena tradisi, ya, tradisi devosi hati kudus. Juga adorasi. Nah itu. Lalu di dalam buku-buku doa, misalnya dari buku puji syukur, Iya. di sana kita menemukan litani hati kudus, ya, pemulihan. Bisa kita doakan itu, ya. Bisa kita doakan. Atau ketika Jumat pertama itu selalu ada namanya jam kudus ora santa, di mana merenung di hadapan sakramen Maha Kudus 1 jam paling tidak untuk merenungkan pengorbanan Yesus. Nah di situ supaya hidup kita itu dimampukan, artinya itu kita mendapat inspirasi kekuatan untuk bisa menjalani hidup karena kita dikasihi oleh Tuhan. Betul. Ya. Jadi banyak ya Romo ya jenis-jenis devosi. Dan juga ada termasuk novena ya Romo. Ya, ada Novena novena. Hati Kudus Ya, Yesus. novena Hati Kudus Yesus. Biasanya di bulan Juni biasanya Iya. ada novena 9 kali Iya. atau 9 Jumat, Oh, ya gitu bisa begitu ya, ya. Romo. Nah itu, Oke, itu baik. seperti itu. Iya. Baik, jadi mungkin para pemirsa semakin memahami ya Pastor Romo. Lalu sebagai narasumber kita pada hari ini Romo, apa pesan Romo kepada seluruh umat, terlebih para pemirsa TVRI yang sedang menyaksikan acara ini untuk dapat semakin menghidupi hati kudus Yesus yang Maha Kudus dalam kehidupan nyata sehari-hari Romo? Iya, Santai. begini ya. Berangkat dari ini ya.
pengalaman manusia kan, orang itu tanpa cinta itu kan hampa ya. Iya, betul. Demikian juga dalam hidup beriman, tanpa cinta juga hampa. Semestinya yang menjadi dasar orang itu tetap bertahan adalah cinta. Demikian juga dalam hidup beriman. Kalau iya, itu yakin bahwa dikasih oleh Tuhan akan bertahan, akan kuat ya di sini. Bagaimana caranya kita itu bisa kuat seperti itu? Kita menimba setiap hari dengan sesering mungkin, misalnya ekaristi begitu ya, ataupun juga adorasi, berdoa penyerahan. Nah demikian ya. Nah sehingga ketika kita dipenuhi dengan itu, kita pun hidup dengan bahagia, ada ketenangan ya, ada kegembiraan. Nah kan seperti itu. Iya, baik. Jadi terima kasih Romo untuk hari ini telah hadir bersama kami dan banyak sekali ilmu dan juga sharing-sharing dan juga hantaran dari Romo yang semakin mengantarkan kita semua. Baik para pemirsa yang terkasih, demikianlah perbincangan kita untuk tema kita hari ini, yaitu Hati Kudus Yesus sebagai sumber penghayatan iman. Semoga lewat acara Mimbar Agama Katolik kita pada hari ini semakin mengantarkan kita untuk semakin menghayati dan semakin mencintai Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat luar biasa mencintai kita semua. Dan semoga lewat acara ini kita juga semakin mengembangkan devosi kita pada Hati Kudus Yesus yang Maha Kudus. Namun sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Karena Aku Kau Cinta, yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Stikes Elizabeth Medan. Namun sebelumnya kita berdoa dan memohon berkat dulu dari Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas cinta-Mu kepada kami, dan karena cinta-Mu itulah kami mempunyai pengharapan dan tetap bertahan dalam iman, serta mewujudkan iman kami dalam hidup sehari-hari dengan cara mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami, dan juga terutama mengasihi diri kami sendiri sebagaimana Engkau mengasihi kami. Berkatilah perjalanan kami selanjutnya, agar kami dapat membawa terang-Mu dalam semangat cinta ini, sehingga kami semakin bersinar dan menjadi saksi bagi yang lain. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan hati Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.